Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah kritik arsitektur. Ada pertemuan ke-10. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang setting kritik, di mana di dalamnya ada beberapa setting ya, ada 5 kurang lebih. Minggu lalu kita sudah ulas setting yang layman, self, dan expert sebenarnya. Nah, tapi saya belum kasih contoh ya memang sengaja yang layman dan self saya tidak beri contoh, saya hanya berikan teori. Saya pengen tahu sejauh mana kalian bisa menggali dalam tugas itu mencari artikel-artikel yang berkenaan dengan dua poin tadi. Nah, untuk yang sekarang itu saya akan ulas kembali tentang expert. Jadi kita masih membahas tentang ranah kritik atau setting for criticism. Kalau minggu lalu sudah layman dan self, sekarang saya akan membahas tentang expert atau kritik pakar dan peer atau kritik kelompok. Kalau yang expert saya akan ulangi akan review saja sekilas gitu ya, sama ada beberapa contoh yang akan saya berikan. Nah, kritik pakar atau expert criticism ini sekali lagi saya review ulang. Kritik pakar itu dipandang tidak memiliki kekuatan yang spesifik melampaui apa yang dikritiknya. Nah, jadi dampaknya sangat bergantung pada kesan-kesan yang lain yang terkait dengan pengetahuan secara khusus dan kemampuan internalnya. Jadi memang kritik pakar itu dilakukan oleh mereka yang paham betul tentang hal tersebut, gitu ya. Nah, kritik biasanya berupa tulisan populer yang dimuat di media massa. Nah, siapakah yang disebut pakar ini? Ya, pakar itu bisa orang-orang jurnalis yang memiliki kepekaan atau membuat paparan dan pengumpulan fakta-fakta. Bisa juga para arsitektur profesional yang mengkritik arsitek lainnya atau menulis tentang artikel arsitek lainnya. Nah, melalui berbagai perangkat pengalamannya, mereka mendemonstrasikan kemampuan pemahamannya tentang isu-isu yang berkaitan dengan desain lingkungan. Nah, kritik pakar merupakan salah satu metode untuk mengkritisi suatu karya atau objek oleh orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Sehingga ia memiliki hak untuk mengkritisi karena dia memiliki keahlian dan dia memiliki pengalaman. Atau kalau orang jurnalis yang memang dia sudah lama berkecimpung dalam bidang tersebut. Dalam hal ini adalah berkecimpung dalam bidang arsitektural. Nah, saya ulangi lagi, ini bentuk kritik pakar itu ada dua, ada kolom umum dan berita palsu. Kalau kolom umum itu biasanya berupa tulisan yang dikarakteristikkan sebagai berita pembentuk opini yang memiliki tendensi pengajuan karakteristik tertentu yang diinginkan, gitu ya. Sementara kalau berita palsu, dia menyajikan samaran dari sebuah berita dan upaya advertensi. Jadi ada upaya pengiklanan di sini. Mungkin mereview suatu bangunan gitu ya, tapi sebenarnya tujuannya adalah mengiklankan bangunan tersebut. Dan ini ditulis pada sebuah majalah atau koran atau media massa lainnya ya, dan disebut advertorial biasanya. Ini saya ada contohnya. Yang ini adalah kritik pakar yang umum ya. Ini kalian pasti sudah familiar ya, Villa Savoy karya Le Corbusier. Nah, dari konsepnya Villa Savoy itu dengan identitas mekanis gitu, karena memang ini kan tumbuh pada zaman modern ya, ketika modernisme, sehingga bentuk-bentuknya adalah bentuk-bentuk yang fungsional gitu ya, bentuk-bentuk yang kotak atau perpaduan dengan elemen dinamisnya berbentuk lingkaran, karena itu tadi karena ada revolusi industri baru pada saat itu. Jadi bentuknya pilotis, terus ada flat roof terrace, ada teras atap gitu ya. Terus open plan atau terbuka gitu denahnya, tanpa pagar, tanpa batas. Terus ribbon windows dan free facade. Bisa fasadnya itu menghadap ke mana saja itu relatif sama gitu, tampak mana saja. Namun ternyata ini ada jurnalis yang mengomentari, ternyata itu meskipun karya Le Corbusier yang sangat fenomenal, tapi ternyata it had a roof that leaked everywhere.
punya atap yang bocor di beberapa titik. It has skylight that made a terrible noise. Punya skylight yang menimbulkan suara-suara yang tidak menyenangkan gitu ya. Apalagi ketika malam hari si pemilik rumah sedang tidur. It felt cold and damp. Terasa dingin dan lembab gitu. Dan lain sebagainya. Of course, did not make its occupants happy to live in it, dan tentu saja tidak membuat orang yang tinggal di situ tuh jadi tidak menyenangkan gitu ya, tidak menyenangkan untuk tinggal di situ. Lalu bagaimana pendapat Frank Lloyd di sini? Frank Lloyd sesama arsitektur yang sangat ternama juga di zaman yang sama dengan Le Corbusier. Jadi dia mengatakan bahwa it just a box on stilts. Jadi ya itu cuma kotak aja di atas kolom-kolom gitu. And a childish attempt to make building resemble steamships. Jadi udah kayak mainan anak-anak aja gitu ya. Seperti kapal uap atau flying machine atau mesin yang terbang atau lokomotif gitu. Jadi cukup tajam gitu kritiknya Frank Lloyd Wright terhadap Villa Savoy ini, karya Le Corbusier. Nah, selanjutnya contoh kritik pakar yang lain. Kalau yang tadi adalah kritik dari arsitek ke arsitek yang lain. Kalau yang ini adalah kritik yang diungkapkan oleh jurnalis. Jurnalis yang ditulis di Ars Daily ya, ini saya ambilnya. Jadi judulnya ini di sini adalah Make It Right Goes Wrong in New Orleans. Nah, Make It Right ini sebenarnya sebuah nama foundation atau sebuah nama yayasan gitu ya yang didirikan oleh Brad Pitt. Nah, Make It Right Goes Wrong. Make It Right itu nama si yayasannya itu sebenarnya membuat benar gitu, ternyata malah membuat salah gitu. Jadi pemilihan judulnya itu sangat permainan katanya itu sangat kontradiktif. Gitu. Make It Right Goes Wrong in New Orleans. Nah, jadi di sini ceritanya Brad Pitt itu mendirikan yayasan Make It Right dalam rangka tahun 2005 itu ada badai Katrina yang menimpa Orleans. Nah, Brad Pitt dan yayasan Make It Right ini menggandeng beberapa di sini ditulis celebrated architects. Arsitek-arsitek selebriti gitu ya, dianggap selebriti. Ada Frank Gehry, ada David Adjaye dan Tom Mayne. Ya, membuat sebuah was hired to turn design from those architects into buildings. Nah, jadi membuat sebuah karya art ketiga arsitek tersebut. Lalu dari karya art tersebut yayasan Make It Right menggandeng arsitek lokal untuk mewujudkannya dalam bentuk bangunan. Karena setelah badai Katrina itu banyak bangunan habis ya di sepanjang New Orleans ini, sepanjang pantainya. Nah, lalu menggandeng arsitek lokal untuk mendirikan bangunan dari hasil karya artnya Frank Gehry, David Adjaye dan Tom Mayne tadi. Ya tujuannya yaitu tadi untuk menaikkan mengembalikan lagi gitu. Nah, tetapi di satu sisi ternyata some of the homes that were built have dramatically failed. Secara dramatis itu ternyata gagal gitu. Termasuk dari materialnya, terus bahkan beberapa itu harus didemolis gitu, harus dihancurkan gitu. Jadi memang di sini isinya tulisan ini adalah mengkritisi hal tersebut. Mengkritisi bagaimana ada konteks yang salah baik dari segi penggunaan material, mungkin dari desain dan segala macamnya. Dan ini dikritisi habis ini saya hanya screenshot potongannya saja. Nanti secara lengkapnya kalian bisa buka di sini gitu ya. Nah, selanjutnya yang advertorial. Masih yang kritik pakar. Nah, ini biasanya sih di koran-koran di website-website berita ya. Kalau dulu kan di koran, di majalah itu advertorial. Nah, di sini judulnya terungkap gitu ya. Jadi seperti berita gitu, terungkap. Ini alasan 10 konsumen beli rumah di Grand Kawanua. Padahal ya ini
di website berita sindomanado.com ya. Terus judulnya seperti dibuat seolah-olah seperti berita, padahal isinya sebenarnya ya jualan tentang Grand Kawanwa International City ini. Saya lanjutkan lagi contoh editorial yang lain yang lebih smooth atau lebih soft selling. Jadi di sini dicantumkan pada ini websitenya nataproperty.com. 5 desain inovatif Andra Martin. Rumah Samanea Hill Parung Panjang salah satunya gitu. Jadi seolah-olah membahas tentang karya-karya Andra Martin. Padahal di sini ada soft selling, yaitu penjualan perumahan Samanea Hill. Nah, gitu. Jadi ini saya ambilkan screenshot-nya ya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya ke kritik kelompok atau peer criticism. Nah, kebanyakan lingkungan masyarakat dan institusi tertentu dalam kritik kelompok atau peer criticism itu tentang arsitektur adalah juri penghargaan desain. Nah, ini biasanya terjadi pada sebuah sayembara desain, di mana di situ ada kelompok juri yang mengkritisi kelompok lainnya. Nah, dalam hal ini arsitek profesional mengevaluasi dan memberikan pengetahuan khusus tentang desain yang dibawa oleh para profesional. Jadi ada arsitek profesional sebagai juri dan ada peserta yang juga merupakan para profesional yang nanti akan dikritisi atau diulas gitu ya oleh si jurinya ini. Nah, institusi lain dalam kritik kelompok adalah buku atau artikel yang ditulis oleh para arsitek tentang arsitek-arsitek lain. Nah, beberapa kriteria kualitas yang biasanya menjadi poin-poin evaluasi itu bisa berupa bangunan harus memiliki konsep, bangunan harus mencerminkan keteraturan, struktur, dan lain sebagainya ya, bisa macam-macam tergantung dari poin penilaiannya atau apa yang ingin dibahas. Nah, ini saya akan berikan satu contoh kritik kelompok pada sayembara arsitektur tahun 2020, ini baru ya, Light and Shadow in Low-Rise Apartment. Nah, ini sayembara ini jurinya adalah para arsitek juga, ada M. Arcika Danisworo, ada arsitek Ari Indra, terus ada juga yang perwakilan dari Listil, Karima N. Maulida namanya ya. Nah, di sini ada ulasan mereka memberikan tulisan tentang hasil dari sayembara ini secara global, ini menandakan adanya peningkatan kemampuan arsitek muda dan mahasiswa arsitektur di Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa cek di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan saya untuk pertemuan ini. Seperti biasa, nanti ada tugas untuk mensitasi artikel bagi kalian. Tugasnya adalah mencari artikel tentang kritik pakar dan kritik kelompok yang lain. Gitu ya. Nanti mekanismenya seperti apa akan saya posting di Google Classroom. Terima kasih sudah menyimak. Sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.